Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanesha Latifah Zahara dengan NIM 11210810000069 dari kelas manajemen 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir ahkam. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran datang sebagai mukjizat yang kekal dan dipergunakan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di dalam kandungan ayat Al-Quran terdapat kaidah hukum yang harus dijadikan panduan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kandungan ayat Al-Quran yang dijadikan panutan tersebut banyak dikaji dan dibahas melalui ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengkaji dan menyimpulkan hukum dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan ilmu tafsir, yaitu cabang ilmu yang mengkaji makna dan maksud yang di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi petunjuk dalam Al-Quran maknanya tidak dapat ditangkap bila tanpa adanya tafsir yang menjelaskan dan memahami kandungan ayat tersebut. Secara terminologi, ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sepanjang pengetahuan manusia. Sedangkan menurut Muhammad Badruddin Az-Zakarshi, ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta menerangkan makna hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang melahirkan corak-corak tafsir. Di antaranya adalah corak sastra kebahasaan, corak penafsiran ilmiah, corak filsafat, dan masih banyak lainnya. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan adanya kesenjangan antara keadaan, hubungan, peristiwa dalam masyarakat, dan sempitnya pemahaman terhadap Al-Quran. Ketika kesenjangan tersebut sudah mencapai batas maksimal, maka tuntutan perubahan yang mengupayakan pembacaan ulang teks makin mendesak. Salah satu solusinya adalah tafsir ahkam sebagai penyederhana dan mempermudah dalam mengkaji Al-Quran. Tafsir ahkam adalah tafsir khusus untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum Islam dan fikih. Tafsir model ini menjadi metode dari beragam tafsir terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Tahsil li Ulum Al-Tanzil, Ibu Junzai Al-Kalbi menjelaskan, istilah tafsir ahkam merupakan satu di antara sekian ragam corak penafsiran tematik yang memfokuskan pada ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris dari kelas manajemen 1C dengan NIM akhir 074. Tafsir ahkam telisik ontologis. Istilah ayat al-ahkam terdiri dari atas dua kata, yaitu ayat dan ahkam. Ayat merupakan bentuk jamak dari ayat yang secara harfiah berarti tanda. Adapun yang dimaksud ayat dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran, yaitu bagian tertentu dari Al-Quran yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah kalimat. Ahkam secara harfiah berarti menempatkan sesuatu di atas sesuatu, atau diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun hukum yang dipahami oleh ahli usul fiqh adalah tuntutan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, ruksah, atau azimah. Dari definisi tersebut, ditegaskan bahwa hukum adalah kehendak Allah untuk mengatur perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Dari pengertian mengenai ayat-ayat hukum sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ayat al-ahkam adalah ayat Al-Quran yang berisikan kitab, titah atau doktrin Allah yang berkenan dengan talab, yaitu tuntutan untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mutiara dari manajemen kelas 1C. Saya izin melanjutkan materi mengenai tafsir ahkam mengenai model penafsiran ayat hukum kontemporer. Ya, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa tafsir ahkam atau tafsir fikih telah tumbuh dan berkembang semenjak era Rasulullah, karena tafsir ahkam merupakan bagian dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Jenis tafsir ini termasuk bagian dari tafsir Rasulullah yang telah disampaikan kepada manusia, karena banyak ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah merupakan ayat al-far'iyah atau substansial yang dikenal sebagai al-mustalah.
Sebagai contoh kasus, ketika Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya mengerjakannya." Kemudian sama halnya dengan hukum zakat, ketika Allah menurunkan perintah zakat di dalam Al-Quran ayat 2 surat Al-Baqarah, "Wa atuz zakatah," dan tunaikanlah zakat. Kemudian bagaimana waktu dan ketentuannya? Maka Rasulullah menjelaskan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, beliau menjelaskan kepada mereka apa-apa yang harus ditunaikan, apa ketentuan dan waktu-waktu pelaksanaannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ketika para sahabat menemukan di dalam Al-Quran hukum-hukum yang dibutuhkan pada kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi tidak menemukan jawaban atau kesulitan menemukan jawabannya, maka mereka mencari kepada sunnah Rasulullah. Dan jika mereka tetap tidak menemukannya kepada sunnah, maka mereka melakukan ijtihad, namun tetap menyandarkan pemikiran mereka kepada sumber utama, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, hal pertama yang menjadi perhatian besar sahabat itu adalah harus memahami ayat-ayat hukum, karena sumber pokok yang akan mengaplikasikan hukum syariat itu akan selalu bersandar kepada Al-Quran. Kemudian di kalangan sahabat pasti ada kasus-kasus perbedaan. Nah, kasus-kasus perbedaan seperti itu lazim terjadi berdasarkan pemahaman setiap dari mereka pada ayat Al-Quran, karena dalam memahami Al-Quran pasti ada perbedaan. Tetapi walaupun tetap ada perbedaan, tiap-tiap mereka pasti mencari sebuah kebenaran dan jalan keluarnya. Oleh karena itu, karena perkembangan masyarakat, maka peranan ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga semakin bertambah. Jadi, dari pendapat tersebut, banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan perkembangan zaman yang pesat dibarengi dengan peliknya soal hukum yang terjadi di masyarakat, maka untuk menjawab problematika hukum Islam, yaitu selain bersandar dengan Al-Quran, harus dibarengi dengan interpretasi yang mumpuni dan juga harus mengerti hukum-hukum di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tafsir ahkam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.